Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita mau melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang menjadi tema firman Tuhan saat ini yaitu Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Roh Kudus menguatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebuah janji Roh Kudus yang sangat penting bagi orang-orang Kristen, yaitu kekuatan. Sejak awal gereja terbentuk, sejak murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan mereka berdiri tegak tanpa takut di Yerusalem dan berbicara kepada orang banyak tentang siapa Yesus yang mereka salibkan. Kisah Para Rasul 2. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Dalam bagian ini diangkat pengalaman Rasul Paulus sendiri yang seringkali menghadapi masalah-masalah yang berat, seragam dari berbagai halangan. Kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dikatakan, dalam segala hal kami tertindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan di Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 14. Roh Kudus, penghibur Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu penghibur yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah diajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu memperbaharui orang yang beriman. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang menguatkan, mengubah serta memperbaharui hati dan hidup manusia. Contoh nyata dalam Alkitab yang dapat dijadikan acuan pelajaran adalah peristiwa Saulus yang kemudian berubah namanya menjadi Paulus. Dia bertobat dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan yang luar biasa. Bagaimana ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Apa saja ciri-cirinya orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus? Yang pertama, mampu bertahan menghadapi godaan. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus tidak mudah untuk dipengaruhi dan digoda oleh bermacam-macam tawaran kejahatan. Mereka setia pada ajaran imannya. Kedua, setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menjadikan kegiatan membaca Alkitab, berdoa dan beribadah sebagai kebutuhan utama dalam hidupnya. Mereka tidak akan mengabaikan asupan makanan rohani dalam hidup. 3. Mengerti apa yang terjadi kehendak Allah.
Melalui kesetiaan membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah, seseorang mengasah ketajaman imannya untuk mampu memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Alkitab menulis bahwa Roh akan memimpin orang beriman untuk memahami kebenaran yang sejati. 4. Selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu bergerak untuk mengucap syukur dalam segala situasi hidupnya, waktu susah maupun senang, waktu sehat maupun sakit, waktu bahagia maupun sedih. Untuk bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Yang kelima, rendah hati dan tidak sombong. Kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati memahami bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan, karena itu tidak perlu bersikap sombong. Keenam, menerima dan menghargai semua orang tanpa kecuali. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghargai semua manusia tanpa memandang latar belakang. Dan dikatakan ciri-ciri tersebut di atas, biar kita menjadi orang-orang yang terus mampu melakukan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga biarlah Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.